Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Didin Wahyudi SPD MPD NIDN 090401 9001 dan NUPTK 1436 7686 69 13 03 12. Dosen pengampu mata kuliah Antropologi Kesehatan pada program studi D3 Keperawatan Universitas Syekh Yusuf Al-Makassari, Goa. Pada kesempatan ini, saya mengikuti sertifikasi dosen 2026 dengan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi Universitas khususnya pada bidang pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam tentang keterkaitan aspek sosial, budaya, dan kesehatan dasar asuhan keperawatan yang berpusat pada pasien menggunakan landasan antropologi sosial dan prinsip keperawatan transkultural. Mahasiswa diajarkan untuk menghargai keberagaman nilai, kepercayaan, dan norma masyarakat agar mampu memberikan pelayanan yang peka terhadap budaya. Sejalan dengan deskripsi mata kuliah tersebut, pelaksanaan pembelajaran mengacu pada pencapaian pembelajaran lulusan atau CPL yang menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, menghargai keberagaman budaya, agama, pandangan, serta orisinil karya orang lain. Menguasai konsep dasar antropologi kesehatan dan keperawatan transkultural, mampu melaksanakan promosi kesehatan untuk meningkatkan pola hidup sehat dan menurunkan angka kesakitan klien, mampu memecahkan masalah pekerjaan secara logis, inovatif, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai bidang keahlian. Berdasarkan CPL tersebut, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK difokuskan pada kemampuan mahasiswa mampu menjelaskan konsep antropologi kesehatan, perkembangan ilmunya, serta hubungan manusia, masyarakat, dan budaya dengan kesehatan. Menganalisis proses interaksi, kelompok, dan stratifikasi sosial sebagai determinan yang mempengaruhi perilaku kesehatan. Menjelaskan nilai norma, etika, keberagaman budaya sebagai dasar hubungan serta pelayanan yang berpusat pada pasien. Menganalisis penerapan antropologi kesehatan dan keperawatan transkultural dalam asuhan keperawatan yang menghargai budaya pasien dan keluarga. Untuk mencapai CPMK tersebut, bahan kajian yang disampaikan meliputi konsep antropologi sosial dan kesehatan, memahami proses sosial dan interaksi sosial, memahami tentang kelompok masyarakat, mengidentifikasi lapisan-lapisan masyarakat dan perilaku kesehatan, memahami norma dalam kehidupan masyarakat, menjelaskan antropologi kesehatan dalam praktik keperawatan, menjelaskan transstruktural dalam praktik keperawatan konflik dan perundingan. Selanjutnya, proses pembelajaran didukung oleh penggunaan media pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi, media menggunakan PowerPoint, WhatsApp sebagai sarana penyampaian materi, diskusi, serta komunikasi dengan mahasiswa. Adapun perangkat keras yang digunakan berupa laptop, proyektor, handphone untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran secara efektif dan interaktif. Mata kuliah Antropologi Kesehatan berbobot 2 SKS teori pada semester 2 dan diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan, 4 kali tatap muka, 1 kali UTS, 1 kali UAS sesuai rencana pembelajaran semester. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan pendekatan kontekstual dengan selalu mengaitkan teori pada fenomena nyata di masyarakat, seperti pemanfaatan layanan kesehatan, praktek pengobatan tradisional, dan pengaruh kepercayaan lokal terhadap tindakan medis.
Pendekatan ini bertujuan agar mahasiswa dapat langsung memahami relevansi antara konsep teoritis dan praktik keperawatan di lapangan. Guna mendukung efektivitas pembelajaran tersebut, perkuliahan ini menggunakan buku referensi utama karya saya sendiri, yaitu Lensa Antropologi Sosial dalam Praktik Keperawatan yang saya terbitkan pada tahun 2025. Buku ini disusun secara kontekstual untuk menjembatani teori antropologi dengan asuhan keperawatan nyata, sehingga memudahkan mahasiswa mencapai kompetensi klinis yang peka budaya. Interaksi pembelajaran berpusat pada mahasiswa SCL melalui kombinasi small group diskusi dan class-based learning. Mahasiswa dibagi ke dalam 4-5 orang untuk menganalisa kasus perilaku kesehatan sosial budaya, mengidentifikasi masalah dan menyusun solusi berbasis keperawatan transkultural. Hasil diskusi lalu dipresentasikan dalam forum kelas. Dalam proses ini saya berperan sebagai fasilitator yang memandu jalannya diskusi, memberikan pertanyaan pemantik, meluruskan miskonsepsi, dan memberikan umpan balik. Saya senantiasa membangun suasana kelas yang inklusif dan terbuka, sehingga mahasiswa nyaman berpendapat dan berdiskusi secara santun dan bertanggung jawab. Penilaian dilakukan secara transparan, objektif, dan berkesinambungan sesuai dengan kontrak belajar di awal perkuliahan, yang mencakup evaluasi hasil dan evaluasi proses. Evaluasi hasil diukur melalui beberapa komponen dengan bobot proporsional, yaitu kehadiran 10%, sikap etika 10%, keaktifan diskusi 15%, tugas individu maupun kelompok 15%, serta ujian tengah semester 25% dan ujian akhir semester 25%. Sementara itu, evaluasi proses dijalankan menggunakan rubrik penilaian terstruktur guna mengukur perkembangan sikap, kemampuan analisis masalah, penguasaan materi, kemampuan komunikasi, dan partisipasi aktif mahasiswa selama diskusi. Selain itu, pemberian umpan balik konstruktif berupa evaluasi formatif selalu disertakan dalam setiap tugas dan presentasi agar mahasiswa mengetahui kelebihan mereka serta aspek yang masih perlu diperbaiki untuk meningkatkan kompetensi yang berkelanjutan. Dampak pembelajaran refleksi pendekatan student-centered learning terbukti sukses meningkatkan partisipasi aktif, rasa percaya diri, dan kemampuan mahasiswa dalam mengaitkan teori dengan realitas lapangan. Mahasiswa menjadi lebih peka budaya, menghargai nilai-nilai lokal, serta lebih siap menghadapi keragaman karakteristik pasien saat praktik klinik maupun pengabdian masyarakat. Untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran agar selaras dengan perkembangan pendidikan tinggi dan kebutuhan dunia kesehatan, saya berkomitmen untuk memanfaatkan teknologi pendidikan dan pengembangan media pembelajaran digital, menyusun studi kasus baru yang lebih kontekstual dan mutakhir. Demikianlah pemaparan mengenai pelaksanaan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran yang saya laksanakan pada mata kuliah Antropologi Kesehatan. Saya berkomitmen untuk terus mengembangkan pembelajaran yang inovatif, berpusat pada mahasiswa, serta mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, empati, kemampuan berpikir kritis, serta profesionalisme dalam memberikan pelayanan keperawatan kepada masyarakat. Selanjutnya saya persilakan Bapak Ibu untuk menyaksikan cuplikan pelaksanaan proses pembelajaran yang saya lakukan bersama mahasiswa program studi D3 Keperawatan Universitas Syekh Yusuf Al-Makassari, Goa. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran di pertemuan ketiga ini, saya akan bertanya dulu mengenai pembelajaran minggu lalu. Apa masih ingat dengan pembelajaran minggu lalu? Definisi antropologi kesehatan? Atau ada yang bisa menjelaskan definisi antropologi kesehatan? Coba angkat tangannya. Silakan.
kesehatan, ada mempelajari bagaimana cara hidup, adat dan kepercayaan seseorang mempengaruhi cara mereka menjaga kesehatan, memahami penyakit dan mencari pengobatan. Oke, terima kasih ya. Berarti materi pembelajaran minggu lalu masih diingat? Sebelum kita memasuki materi berikutnya itu proses sosial dan interaksi sosial dalam antropologi kesehatan, saya mau bertanya dulu. Sebelum Anda ke kampus, berapa orang yang Anda ajak cerita? Berapa orang yang Anda ajak komunikasi? Coba. Ada 2-3 orang? 1 orang? Oke. Kenapa saya bertanya berapa orang yang ditemui dan diajak komunikasi ini hari? Karena ini sangat berkaitan dengan materi pertemuan ketiga ini, yaitu proses sosial dan interaksi sosial. Kenapa? Sangat berpengaruh karena setiap pertemuan kalian dengan masyarakat, kalian akan berinteraksi. Paham sampai sini? Oke. Kita lanjut ke slide kedua ya. Apa-apa ya pencapaian pembelajaran? Pencapaian pembelajaran kali ini yaitu 1. Memahami pengertian proses sosial dan interaksi sosial. Yang kedua, mengidentifikasi syarat terjadinya interaksi sosial di masyarakat. Yang ketiga, menganalisis bentuk-bentuk interaksi sosial. Dan yang terakhir itu mengenal faktor yang mempengaruhi interaksi sosial dalam pelayanan kesehatan. Oke, kita lanjut. Pengertian proses sosial dan interaksi sosial. Nah, pertama kita akan membahas proses sosial. Proses sosial adalah hubungan timbal balik dinamis antar manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum saya menjelaskan lebih panjang lagi, ada tidak yang tahu contoh dari proses sosial ini? Seperti apa? Silakan. Oh ya, oke. Yang satu masih ada? Oh iya, masih ada? Oh, oke. Itulah tadi bagaimana proses sosial. Nah, kita lanjut ke interaksi sosial. Definisi interaksi sosial itu hubungan timbal balik antara individu atau kelompok melalui kontak sosial, komunikasi, dan mempengaruhi segala aktivitas keseharian. Nah, yang saya mau dalam interaksi sosial ini kita tidak bisa melaksanakan kegiatan dalam masyarakat tanpa ada interaksi sosial. Jadi interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting. Karena kenapa? Tanpa interaksi sosial kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik itu tetangga maupun keluarga. Jadi dalam ilmu sosial bahwa interaksi sosial itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu interaksi antara kelompok, interaksi individu dengan kelompok maupun kelompok ke kelompok. Oke? Paham sampai di sini? Bisa tidak teman-teman menjelaskan saya yang mana itu yang dimaksud dengan interaksi antar kelompok, interaksi individu ke kelompok, atau interaksi individu ke individu? Ada tidak? Paham? Silakan. Oke, ada lagi yang lain? Ya, silakan Nurul. Oke. Oh, oke. Baik, terima kasih ya. Semua jawabannya sudah bagus, tapi sedikit saya perbaiki ya. Interaksi antara kelompok itu seperti misalkan nih, kalian berdiskusi kelompok. Itu yang namanya diskusi kelompok antar kelompok atau interaksi kelompok 1 ke kelompok 2. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah kenapa interaksi ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa menjawab? Ada tidak? Kenapa interaksi sosial itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari? Ada tidak yang paham? Oke, kalau tidak ada paham saya jelaskan ya. Kenapa interaksi sosial sangat penting dalam kehidupan sehari-hari? Karena sebagai makhluk sosial kita harus saling terus berkomunikasi antara manusia dengan manusia. Baik itu secara kelompok, individu, maupun kelompok ke kelompok. Oke? Paham sampai di sini?
Oke, kita lanjut. Kalau sudah paham, kita lanjut ke konteks keperawatan. Nah, konteks keperawatan ini adalah hubungan terapeutik antara perawat, pasien, keluarga, dan lingkungan sosialnya. Nah, di sini ini hubungan antara perawat, pasien, keluarga, dan lingkungan sosial itu sangat berperan di dalam lingkungan rumah sakit. Kenapa? Kalian harus berkomunikasi dengan pasien, baik itu secara fisik maupun non fisik. Seperti yang non fisik itu seperti apa? Kalian berkomunikasi secara apa istilahnya? Bahasa isyarat. Kalian misalkan ada pasien yang tidak tahu berbicara atau tidak bisa mengeluarkan suara atau bisu, kita bisa menggunakan bahasa isyarat. Nah, di sini sangat dianjurkan mahasiswa keperawatan itu paham dengan bahasa isyarat. Karena kenapa? Itu salah satu alat komunikasi untuk pasien yang tidak bisa bicara. Oke, baik. Teman-teman, kita akan lanjut ke materi syarat terjadinya interaksi sosial. Ya, syarat terjadinya interaksi sosial itu ada dua. Yang pertama kontak sosial, yang kedua komunikasi. Di kontak sosial itu hubungan fisik maupun simbolis antar individu atau kelompok. Contoh seperti perawat melakukan pemeriksaan fisik atau mewawancarai medis. Terus syarat terjadinya interaksi sosial itu ada dua. Yang pertama itu kontak sosial dan yang kedua adalah komunikasi. Nah, kontak sosial ini hubungan fisik maupun individu antar individu atau kelompok. Contoh seperti Oke. Nah, yang terus kedua, faktor yang kedua, syarat yang kedua itu komunikasi. Proses penyampaian pesan dari pasien dan ini penafsiran makna. Ada tidak tahu contoh dari itu? Bagaimana contohnya? Seperti mengedukasi pasien, seperti apa pola hidup sehat, bagaimana menjaga kesehatan, bagaimana menjaga kebersihan, dan lain-lain sebagainya. Oke, sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, ada yang mau bertanya? Atau sudah paham semua? Oke, kalau begitu kita lanjut ke faktor pendorong interaksi. Ada 4 faktor pendorong interaksi. Yang pertama itu, yang kedua sugesti, yang ketiga dan yang terakhir adalah motivasi. Nah, mengidentifikasi ini, imitasi dan identifikasi meniru perilaku sehat tokoh dan masyarakat. Contoh seperti, ada yang tidak tahu bagaimana orang meniru cara hidup, pola hidup manusia. Seperti kalian meniru gaya pola sehat seperti ini, kita bisa melihat nih, edukasi, meniru. Ini bagaimana kemudian kita meniru pola hidup sehat orang. Itu dalam dunia kesehatan itu sangat bagus untuk meniru kehidupan sehat. Oke, kita lanjut ke bentuk interaksi sosial asosiatif. Nah, bentuk interaksi positif seperti kerjasama, akomodasi atau asimilasi, dan akulturasi. Nah, kerjasama itu contohnya seperti gotong royong. Terus akomodasi seperti, terus asimilasi Oke, bagaimana sampai di sini sudah paham semua? Nah, ini interaksi yang bersifat positif ya. Nah, ada juga interaksi yang bersifat negatif seperti ini. Bentuk interaksi sosial atau disosiatif. Artinya apa ini? Ini interaksi negatif. Nah, interaksi negatif itu seperti persaingan. Kedua,
kontroversi, yang ketiga konflik. Nah, di dalam persaingan itu ada banyak hal yang ditimbulkan, seperti orang merasa iri, dengki, dan lain sebagainya. Nah, kontroversi ini, ada yang tahu tidak bagaimana contoh dari kontroversi ini, komunikasi negatif yang bersifat kontroversi? Terus yang konflik ini yang kan ada dua jenis konflik ya. Ada konflik yang bersifat positif dan ada konflik yang bersifat negatif. Konflik yang bersifat negatif yaitu konflik dalam bentuk diskusi. Nah, konflik yang bersifat negatif yaitu konflik yang ya betul. Itu maksud saya itu. Oke, sudah paham sampai di sini? Oke, kalau begitu kita lanjut ke slide berikutnya, itu relevansi dalam praktik keperawatan. Apa tadi relevansinya? Interaksi sosial, proses sosial dengan relevansi praktik keperawatan. Ada tidak yang tahu? Coba baca ini, apa ini? Terus yang kedua? Yang ketiga? Oke, mantap, kalian semua sudah paham dengan relevansi antara interaksi sosial, proses sosial dengan relevansi ke praktik keperawatan. Nah, oke, paham sampai sini ya? Slide berikutnya. Nah, mengapa perawat harus paham relevansinya? Karena satu, agar mampu memberikan asuhan keperawatan kepada pekah budaya. Nah, kenapa interaksi sosial dan proses sosial itu sangat berperan penting dalam keperawatan? Yang pertama itu karena calon perawat harus paham bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan benar kepada pasien. Nah, begitu pula dengan keluarga mereka, bagaimana calon perawat harus paham dan mengerti cara berkomunikasi dengan keluarga mereka. Nah, dalam interaksi sosial, jangan pernah kalian membedakan, misalkan nih, contoh ya, ada satu pasien yang punya agama berbeda. Misalkan perawat Islam, pasien non-Islam, jangan pernah ada di situ komunikasi yang sifatnya menyinggung agama lain. Begitu pula tadi kan di sini kita sudah membahas ada istilah budaya. Nah, perawat juga harus memahami bahwa dalam budaya itu setiap daerah punya budaya yang masing-masing. Nah, ada juga di dalam satu daerah itu punya budaya bahwa obat itu seperti contohnya seperti di daerah Bone di sana. Obat kimia itu dia anggap sebagai racun. Nah, bagaimana kemudian komunikasi perawat untuk menjelaskan kepada mereka bahwa obat kimia ini aman untuk dikonsumsi. Nah, coba jelaskan, ada tidak yang tahu bagaimana kalian memberikan komunikasi kepada masyarakat seperti ini? Maksud saya bahwa di sana itu lebih memahami, lebih percaya dengan obat-obat tradisional ketimbang obat medis. Nah, kira-kira bagaimana cara kalian untuk memberikan informasi ke mereka bahwa obat kimia ini obat yang bagus, bukan racun? Kira-kira ada tidak yang paham? Coba jelaskan, apa ada? Ada tidak? Bagaimana kira-kira komunikasi kalian dengan mereka supaya menjelaskan ini obat, bukan ini obat kimia, ini bukan obat, ini bukan racun, tapi ini obat yang ketika dikonsumsi tidak punya efek, bahkan bisa menyembuhkan. Nah, kalau tidak ada saya jelaskan ya bagaimana cara berkomunikasi dengan masyarakat seperti ini. Nah, begini, cara menjelaskan kepada mereka itu bahwa ini obat kimia ini ketika diminum akan jadi racun. Tidak, kita bisa membahasakan seperti ini. Bapak, Ibu, ini obat kimia bukan berarti obat racun, tetapi dia bisa menyembuhkan. Nah, terus kita sampaikanlah, kita lihatlah dia orang yang pernah membandingkan orang yang pernah minum obat yang
kimia yang sehat. Seperti misalkan contoh ya, saya ini sebelumnya tidak suka minum obat kimia karena saya pikir itu beracun. Tapi setelah dijelaskan oleh perawat bahwa obat ini bukan racun tapi obat yang sangat berefek dan bagus untuk dikonsumsi apabila sesuai dengan rujukan dokter ya. Ada yang mau bertanya? Silakan bertanya, silakan. Bagaimana Pak cara berkomunikasi dengan pasien? Nah, tadi pertanyaannya bagaimana cara berkomunikasi dengan orang bisu? Ya, dalam ilmu komunikasi itu ada namanya bahasa isyarat. Nah, bagaimana kalian bisa berbahasa isyarat? Dalam keperawatan itu, kalian ini kan calon-calon perawat. Kalian harus pahami bahasa isyarat. Karena kenapa? Karena tidak semua pasien itu yang sakit normal. Ada juga pasien yang bisu. Nah, bagaimana cara berkomunikasinya? Ya dengan cara memakai bahasa isyarat. Oke? Paham sampai di sini? Sebelum saya mengakhiri, saya akan memberikan tugas kelompok. Tugas kelompoknya itu adalah mencari studi kasus interaksi sosial dalam lingkungan kalian, baik itu di rumah sakit maupun di lingkungan keluarga kalian. Maksudnya cari kasus di setiap daerah. Dalam kelompok itu terdiri dari 4 atau 5 orang. Oke, dibagi dalam 5 kelompok. Oke, paham sampai di sini? Oke, kalau begitu saya absen dulu ya. Sebelum saya tutup, saya absen dulu ya. Norma Dewi, ada surat izin ini? Terus Dewi Selvianti, Medina, oke, berarti tidak ada juga ya. Maria Fatimah, Nurul Aprianti, Muhammad Rayhan, oke, Kaila, Nur Fadila, Dia Indriani Putri, Satriani, Erliana, Widyaningsih, Safina, ini Safina luar biasa, sangat rajin ya dalam kehadiran. Putri, Nur Aliza, Muhammad Faiz, Siti Nurhanisa, Nur Hikmah, Alia Putri, Nur Wahidah. Oke, itulah ada beberapa teman yang tidak hadir ya. Sebelum saya tutup ya, itu kelompoknya nanti dibagi dalam 5 kelompok, setiap kelompok 4 sampai 5 orang. Minggu depan kita akan presentasekan. Oke? Oke, terima kasih. Kalau begitu, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.